Halo, selamat pagi. Bertemu lagi dengan Miss Lia hari ini. Yuk kita mulai belajar lagi. Lebih semangat ya hari ini. Kita akan belajar tema 7, subtema 1, benda hidup dan benda tak hidup di sekitarku. Pelajaran bahasa Indonesia. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah membaca teks, siswa dapat menunjukkan kosakata yang berkaitan dengan benda hidup dan tak hidup dengan benar. Ayo mendengarkan. Dengarkan gurumu membaca teks berikut. Di sekitar kita ada banyak benda. Ada benda hidup, ada benda tak hidup atau benda mati. Manusia, hewan, dan tumbuhan adalah benda hidup. Kursi dan tempat sampah adalah benda tak hidup. Coba amati gambar di samping. Coba sebutkan apa saja benda hidup dan coba juga sebutkan apa saja benda tak hidup. Ayo sama-sama kita perhatikan gambarnya ya. Benda yang hidup adalah anak-anak yang sedang bermain. Kemudian ada hewan-hewan di situ, juga tumbuhan, pohon-pohon dan juga rumput. Kemudian benda yang tak hidup. Apa di situ contohnya? Itu seperti batu, terus tempat duduk, itu semua benda tak hidup. Ayo bercerita, amati benda-benda di sekelilingmu. Coba sebutkan yang termasuk benda hidup dan juga sebutkan yang termasuk benda tak hidup ya. Kalian bisa ceritakan di depan keluargamu di rumah. Oke, sekarang langsung saja kita beraktivitas. Isilah tabel berikut ini. Tentukan benda-benda di bawah ini. Termasuk benda hidup atau benda tak hidup. Sekarang coba lihat nomor 1. Gunung, termasuk benda tak hidup. Sekarang nomor 2, termasuk benda apa? Betul sekali, benda tidak hidup. Kemudian yang nomor 3, hujan. Hujan termasuk benda tak hidup. Betul sekali. Nomor 4, balon termasuk benda tak hidup. Sekarang ikan nomor 5 termasuk apa? Termasuk benda hidup. Kemudian nomor 6 termasuk benda tak hidup. Oke, sekarang nomor 7, genting termasuk benda tak hidup. Nomor 8, sepeda motor. Termasuk benda tak hidup juga ya. Kemudian nomor 9, benda tak hidup. Nomor 10, pohon. Betul sekali, benda hidup ya, pohon. Oke, nomor 11, kupu-kupu. Betul, benda hidup. Sekarang nomor 12, layang-layang. Termasuk benda tak hidup. Sekarang nomor 13, rumput. Termasuk benda hidup. Kemudian sepatu nomor 14 termasuk benda tak hidup. Yang terakhir tanaman termasuk benda apa ya? Betul sekali, benda hidup. Sekarang ayo belajar. Benda hidup atau makhluk hidup berbeda dengan benda tak hidup Benda hidup mempunyai ciri khusus. Perhatikan gambar Bella dan kursi di bawah. Bella adalah benda hidup. Kursi adalah benda tidak hidup. Apa perbedaan benda hidup dan benda mati? Coba. Bella butuh makan, sedangkan kursi tidak butuh makan. Coba lihat gambar sampingnya. Bella dapat bergerak sendiri. Kursi tidak dapat bergerak. Itu bedanya ya. Sekarang ayo berlatih. Nomor 1. Ayo jawab pertanyaan di bawah ini. Apakah kuda butuh makan? Apakah kuda dapat bergerak?
Ya, apakah kuda makhluk hidup? Iya. Lihat gambar taman ya. Tidak, ya. Dan pertanyaan kedua, apakah taman dapat bergerak? Tidak. Kemudian, apakah taman benda hidup? Tentu saja bukan. Oke, sekarang gambar tas di bawahnya. Apakah tas butuh makan? Tentu saja tidak, ya. Apakah tas dapat bergerak? Tidak juga. Apakah tas benda hidup? Bukan benda hidup. Oke, next sekarang kita lihat gambar pohon. Apakah pohon butuh makan? Ya, tentu saja. Apakah pohon dapat bergerak? Ya, tanaman dapat bergerak, ya. Kemudian, apakah pohon benda hidup? Ya. Dan gambar terakhir, manusia. Apakah manusia butuh makan? Tentu saja ya. Apakah manusia dapat bergerak? Tentu saja iya. Kemudian, apakah manusia benda hidup? Tentu saja, manusia adalah benda hidup. Sekarang soal nomor 2. Beri tanda centang untuk ciri-ciri benda hidup. Beri tanda silang untuk ciri-ciri benda tidak hidup. Yang pertama, dapat bergerak sendiri. Ya, tanda centang. Kemudian di bawahnya, membutuhkan air. Ya. Kemudian membutuhkan makan. Ya. Tidak dapat bergerak. Ini tanda silang ya, karena ciri-ciri benda tak hidup. Kemudian tidak perlu diberi makan. Nah, ini juga untuk benda tak hidup. Dapat tumbuh besar. Nah, ini centang karena ciri benda hidup. Yang terakhir, bernafas. Ya, tentu saja karena bernafas adalah ciri benda hidup. Oke, coba perhatikan pemakaian kata dan pada kalimat berikut ya. Kucing dapat berlari, kucing dapat berjalan. Dua kalimat dapat digabungkan menggunakan kata dan. Nah, jadinya bagaimana? Kucing dapat berlari dan berjalan. Ayo menulis, gabungkan dua kalimat berikut memakai kata dan. Yang nomor 1, ibu memotong bawang, ibu memotong cabai. Kalimat jika digabungkan bagaimana? Ya, ibu memotong bawang dan cabai. Oke, sekarang nomor 2. Bella mencuci kentang, Bella mencuci ikan. Kita gabungkan menjadi bagaimana? Ya, Bella mencuci kentang dan ikan. Oke, kemudian nomor 3. Ayah bangun pagi hari, ibu bangun pagi hari. Yuk kita gabungkan menjadi ayah dan ibu bangun pagi hari. Nah, yang terakhir nomor 4. Sita sarapan setiap pagi. Bion sarapan setiap pagi. Jika kita gabungkan menjadi bagaimana? Ya, Sita dan Bion sarapan setiap pagi. Sekarang ayo mengamati. Ya, amati gambar berikut. Apa yang dapat kamu ceritakan dari gambar tersebut? Ya, dari bayi, anak-anak, ya, sehingga remaja, dewasa, dan orang tua yang terakhir. Ini menunjukkan bahwa manusia itu bisa bertumbuh dan berkembang. Oke, sekarang ayo mendengarkan. Dengarkan gurumu membaca cerita berikut. Benda hidup tumbuh dan berkembang. Benda hidup tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang adalah ciri-ciri benda hidup. Manusia mengalami pertumbuhan. Tubuh manusia bertambah tinggi dan membesar. Manusia mengalami perkembangan. Contoh perkembangan adalah bayi belajar merangkak, berjalan, atau berlari.
Sekarang kita lihat pertumbuhan serta perkembangan hewan dan tanaman. Ya, oke. Yang pertama adalah anak burung menetas dari telur. Setelah besar, anak burung belajar terbang. Setelah besar, anak burung juga mencari makanannya sendiri, yaitu hewan. Sekarang tanaman, coba dilihat. Biji tanaman tumbuh menjadi kecambah. Kecambah lalu berakar dan berdaun. Kecambah tumbuh menjadi tanaman besar. Bila sudah waktunya, tanaman akan berkembang dengan berbunga. Kini aku tahu, berbeda dengan benda hidup, benda mati tidak dapat tumbuh. Ya, bentuk dan ukuran benda mati tidak akan bertambah. Contohnya meja. Meja tidak akan bisa membesar, ya. Dia tetap ukurannya sama. Nah, sekarang ayo mencari tahu. Bertanyalah kepada orang tuamu, pertumbuhan tanaman selain dari biji. Cari tahu pula bagaimana pertumbuhan tanaman itu. Kapan tanaman mulai berbunga? Apakah semua tanaman memiliki bunga? Ya, itu tugas kalian untuk mencari tahu, ya. Ayo mendengarkan. Dengarkan Teacher Lia membaca teks berikut ya. Makhluk hidup berkembang biak. Ciri-ciri lain benda hidup atau makhluk hidup adalah berkembang biak. Berkembang biak tidak sama dengan berkembang. Berkembang biak adalah menghasilkan keturunan yang menjadi lebih banyak. Ya, manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Hewan ada yang berkembang biak dengan melahirkan atau bertelur. Tanaman berkembang biak melalui bagian tubuhnya. Contohnya melalui batang, biji, dan tunas. Benda tak hidup tidak berkembang biak. Benda tidak hidup tidak dapat menghasilkan keturunan. Ya, ini bedanya. Kalau benda hidup menghasilkan keturunan dan bertambah banyak, tetapi benda tidak hidup tidak dapat berkembang biak atau tidak dapat menghasilkan keturunan. Sekarang ayo menulis. Tulislah kalimat berdasarkan gambar. Perhatikan contohnya. Gambar yang pertama ya. Kalimatnya adalah manusia berkembang biak dengan melahirkan. Oke, sekarang gambar yang kedua. Ya. Kira-kira kalimatnya bagaimana ya? Ya. Anjing berkembang biak dengan cara melahirkan. Oke. Sekarang pohon pisang yang di bawahnya. Pohon pisang berkembang biak dengan cara bertunas. Kemudian di bawahnya itu ada burung. Burung berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian gambar yang terakhir adalah ya, pohon kelapa berkembang biak dengan biji. Nah, sekarang ayo diskusi. Bagaimanakah ayam berkembang biak? Apa yang dilakukan induk ayam? Yuk, ya, ayam berkembang biak dengan cara apa? Ya, betul sekali dengan cara bertelur. Kemudian apa yang dilakukan induk ayam? Induk ayam biasanya melindungi anak-anaknya supaya dia bisa tumbuh baik tanpa gangguan. Oke, seperti biasa yang terakhir adalah tugas yang harus kalian kerjakan ya. Kerjakan evaluasi 1 halaman 41 nomor 7, 8, 10, 11, dan 12 saja. Jangan lupa segera kumpulkan tepat waktu di GC ya. Miss Lia tunggu di sana. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Tetap semangat, tetap sehat, tetap jaga protokol kesehatan. Bye.